Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Nama saya Agus Yasin, dosen program studi pendidikan bahasa Arab di Universitas Darussalam Gontor. Saya mengampu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab menjadi salah satu mata kuliah yang mendukung beberapa CPL program studi pendidikan bahasa Arab, yaitu mahasiswa mampu menguasai metodologi pembelajaran bahasa Arab, mahasiswa dapat menguasai strategi pembelajaran bahasa Arab, serta mahasiswa mampu mengembangkan metodologi pembelajaran bahasa Arab. Untuk itu, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya adalah satu, mahasiswa mampu memahami metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, mahasiswa dapat merencanakan pembelajaran bahasa Arab dengan baik. Yang keempat, mahasiswa dapat menerapkan teori dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk materi metodologi pembelajaran bahasa Arab ini kami menggunakan beberapa referensi. Di antaranya adalah referensi dari buku berbahasa Arab, yaitu Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, An-Nadhariyah wa Tatbiq, itu punyanya Ali Ahmad Madkur dan Aiman Ahmad Haridi. Kemudian ada Istiratijiyat At-Tadris fil Qarnil Hadi wal Ishrin, punyanya Zauqan Abidat wa Suhaila Abu Asamid. Ada juga di sana Istiratijiyat Ta'limil Lughah punya Rebecca Casford. Ada Usus Ta'allumil Lughah wa Ta'limiha punya Douglas Brown. Kemudian ada juga Al-Usus Al-Amah li Manahiji Ta'limi Al-Lughah Al-Arabiyyah I'daduha Tatwiruha wa Taqwimuha punya Rusdi Ahmad Tu'aimah, dan beberapa buku maraji yang lainnya berbahasa Arab. Selain daripada itu, kami juga menggunakan referensi dari beberapa jurnal yang pernah kami terbitkan, seperti jurnal penerapan metode langsung dalam pengajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Islam Ponorogo, itu kami terbitkan di jurnal Khadimul Ummah. Ada juga yang di Proceeding Konferensi Nasional Bahasa Arab, dan beberapa jurnal yang lainnya juga. Kemudian terkait dengan teknik pembelajaran. Untuk teknik pembelajaran, maka pada mata kuliah ini saya menggunakan teknik pembelajaran DIE, yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment. Pertama, delivery dilakukan dengan menggunakan media dan strategi, metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi disesuaikan dengan materi pembahasan. Adapun untuk menguatkan penyampaian materi, maka saya menggunakan media PowerPoint. Kemudian pada teknik interaksi ini, sebelum masuk ke materi yang baru, ke mata pelajaran yang baru, saya mengaitkan materi tersebut dengan materi-materi yang disampaikan sebelumnya. Hal ini dilakukan selain mahasiswa mampu mengingat kembali materi sebelumnya, mereka akan mampu memahami korelasi antara materi. Selain itu, untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan case study. Kemudian juga diantaranya adalah dengan menggunakan metode praktek, di mana mahasiswa langsung mempraktekkan apa yang dipelajari. Kemudian lalu untuk teknik assessment, maka untuk menghindari subjektivitas dalam penilaian, maka saya menggunakan beberapa teknik penilaian aspek-aspek yang dinilai dalam mata kuliah ini, diantaranya kehadiran dan keaktifan perkuliahan dengan bobot 10%. Kemudian yang kedua adalah tugas individu mahasiswa dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 30%, dan nilai ujian akhir itu sebanyak 45%. Demikianlah penjelasan singkat tentang mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya mari kita simak video metodologi pembelajaran bahasa Arab berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Kita bertemu kembali dalam materi yang sama di ruangan yang sama, melanjutkan materi yang minggu kemarin itu terkait dengan penjelasan metodologi pembelajaran bahasa Arab secara umum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ke materi yang lebih spesifik, itu terkait dengan metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Metode dalam pembelajaran bahasa Arab itu harus dikuasai oleh seorang guru pengajar bahasa Arab. Sepintar apapun guru itu, kalau dia tidak punya metode pembelajaran, tidak menguasai metode pembelajaran, maka dia tidak akan bisa mengajar dengan baik. Nah, metode-metode itu banyak sekali, apalagi seiring perkembangannya zaman, seiring dengan kemajuan teori-teori dalam pembelajaran, maka metode-metode itu juga selalu berkembang. Tapi metode yang lama pun masih tetap ada yang bisa dipertahankan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa metode. Ya, ini yang paling masyhur di antara metode-metode yang ada itu. Ada metode qawaid dan terjemah, ada metode langsung, ya, ada metode atau audiolingual sama syarafawiyah, ada juga metode elektik atau al-intiqaiyah. Sebenarnya sana masih banyak lagi, tapi ini saya akan mengambil satu saja barangkali nanti pada pertemuan kali ini, yaitu metode langsung, at-tariqah al-mubasyarah, ya, at-tariqah al-mubasyarah dalam bahasa Arabnya, atau kita menyebutnya dalam bahasa Inggris sebagai direct method. Nah, saya ingin jelaskan secara singkat dulu gambaran terkait dengan metode langsung. Kalaulah di sana ada yang namanya metode terjemah, ya, pada pertemuan yang lalu juga sudah kita singgung terkait dengan metode terjemah. Metode terjemah itu lebih kepada menerjemahkan kalimat bahasa dari bahasa bahasa al-hadaf kepada bahasa umum. Misalkan sebagaimana yang kita terangkan yang lalu itu jumlah hadza kitabun. Maka ya kita menerjemahkan hadza artinya ini, kemudian kitabun artinya kitab. Kemudian nanti kita dituntut merangkai kalimat satu dengan yang keduanya menjadi ini kitab atau ini buku. Itu metode terjemah. Akan tetapi dalam metode pembelajaran yang secara langsung, pembelajaran bahasa kedua menggunakan teori metode itu bertolak belakang dengan metode terjemah. Jadi dalam metode langsung itu siswa itu dituntut dapat langsung menguasai atau memahami, bahkan mempraktekkan langsung dalam berbahasa. Contoh, saya mengambil contoh misalkan saya ingin menjelaskan kepada anak, tentang benda ini. Maka guru sebagai guru itu menghindari betul yang namanya metode terjemah. Tidak ada menerjemahkan ini benda ini artinya apa, tapi bagaimana menjelaskan benda ini kepada anak dengan bahasa al-hadaf tadi itu, dengan bahasa kedua tadi itu. Maka saya mau memberi contoh ya. Contoh, anggap saja saya sekarang ingin menjelaskan tentang benda ini, ya, menggunakan bahasa Arab kepada siswa-siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Isma wa unzur wasma, ya. Mada fi yadi hadza qalam, hadza qalam,
Baik, kali nanti ya seperti hadza qalamun. Hadza qalam. Nanti ya seperti Hadza qalam. hadza qalamun. Qulna jama'atan. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Maratan ukhra. Hadza qalamun. Unzuri hadza qalam. Fahimtuna? Fahimna. Suma maratan ukhra. Unzurna hadza mahmul. Hadza mahmul. Ya, isma'na hadza mahmul. Baik, kulna camatan. Hadza mahmul. Hadza mahmudun. Pasti. Nah, kuli. Hadza mahmul. Pasti. Hadza mahmul. Mahmulun sahibatun nazar. Mahmulun. Baik, maratan ukhra. Hadza mahmulun. Fahimtuna? Murad min hadza syai'. Hadza mahmul. Ana hadhihi al-kalimah fil jumlah. Atau hadhihi al-mufradat fil jumlah. Ana ahmilu mahmulan. Ana ahmilu mahmulan. Ya. Ana ahmilu mahmulan. Au al-mahmulu alal maktabi. Al-mahmul hadza mahmulun al-mahmulu al-mahmulu alal maktabi. Bisa. Ya. Baik, tidak bisa dipahami ya, begitulah sekilas tentang pembelajaran menggunakan apa? Menggunakan metodologi secara langsung. Nah, metodologi secara langsung, pembelajaran dengan menggunakan metodologi yang secara langsung itu, ya. Nah, ini pengertiannya. Metode langsung adalah metode yang menekankan pada penggunaan bahasa sasaran, yaitu bahasa yang dipelajari. Kalau kita konteksnya adalah bahasa Arab ya, berarti bahasa yang dimaksud adalah bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa dan tidak diperkenankan menggunakan bahasa ibu. Baik, bahasa ibu itu ya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau Madura atau dan yang lain-lainnya. Jadi pengertian terkait dengan metode langsung dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ciri-ciri metode langsung adalah satu, memprioritaskan keterampilan berbicara sebagai ganti keterampilan membaca, menulis, dan menerjemahkan. Makanya lembaga-lembaga yang menggunakan atau yang menargetkan anak-anaknya, siswa-siswanya itu bisa berbicara, maka di situ mengedepankan pembelajaran bahasa Arabnya menggunakan metode langsung, bukan terjemah. Pokoknya anak sudah bisa kuat atau belum, tapi mereka diajarkan, dilatih untuk berbicara secara langsung. Bagaimana di pondok-pondok modern biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah menjauhi dan menganggap tidak perlu menerjemahkan ke dalam bahasa ibu. Dengan kata lain, bahasa ibu tidak ada tempat sama sekali. Misalkan tadi, ini kan sebenarnya bisa aja saya bilang bahasa Arabnya ini adalah pena, bisa seperti itu, atau ini dalam bahasa Arab disebut kalamun, bisa aja seperti itu. Tapi dalam metode langsung hal itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi haram mengucapkan bahasa ibu dalam metode langsung itu. Yang ketiga, menerangkan makna kata atau kalimat yang sulit dengan bahasa Arab lagi melalui berbagai cara, diantaranya
menjelaskan maksud kata atau kalimat, menyebut sinonimnya atau lawan dan sebagainya. Jadi contohnya begini, ketika kita menjelaskan anak nggak paham atas, tapi anak itu tahu ini meja. Nah, makanya dengan penjelasan al mahmulu alal al mahmulu alal maktabi, al mahmulu alal maktabi. Makanya dalam metode langsung itu wasail itu, baik itu gerakan guru, baik itu alat di sekitar kita itu sangat dibutuhkan. Ya, karena itu akan membantu dalam memahami. Contoh tadi ketika guru menjelaskan al mahmulu alal maktabi, dia sudah tahu kan tadi hadza mahmulun. Semua anak juga sudah tahu ini bahasanya adalah al maktab. Maka ketika dijelaskan al mahmulu alal maktabi, sudah pasti anak sudah tahu bahwa handphone di atas meja. Tanpa menjelaskan begitu, tanpa menerjemahkan, anak sudah tahu. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, penggunaan perbandingan langsung antara kata dan maknanya dalam bahasa Arab lagi. Juga perbandingan langsung antara kalimat dan situasinya. Yang kelima, menggunakan teknik menerukan dan hafalan, di mana peserta didik mengulang-ulang kalimat-kalimat. Kayak tadi kan sudah dicontohkan. Lagu-lagu, bisa juga dalam lagu-lagu dan percakapan yang membantu mereka memantapkan bahasa sasarannya. Seperti ketika misalkan menghafal anggota tubuh, ya kan bisa jika guru itu punya skill ya, punya seni dalam mengajar, ya dia akan mudah dalam tekan itu. Menjelaskan anggota tubuh atau menjelaskan alat-alat yang ada di ruangan, misalkan seperti itu. Oke, sampai di sini bisa difahami ya bagaimana mengajar bahasa Arab menggunakan metode langsung. Sekarang kami ingin mencoba salah satu dari kalian untuk maju ke depan ya, mempraktekkan karena ini harus praktek memang ya. Coba Uti Takut Demi maju, silakan menggunakan yang selain tadi saya ya, ini bisa ini atau yang lain silakan. Hadhihi warrasatun. Alifna ba'di hadhihi warrasatun. Hadhihi warrasatun. Hadhihi warrasatun. Benar? Ya? Oke, Masya Allah. Betulan ya, nanti satu lagi coba lagi nanti ya saya minta nazar ya. Ya nggak apa masalah, nanti kan namanya juga belajar. Ya apa? Contohnya apa? Anggap saja ini adalah ya kitab tadi belum. Ya. Hadihi hada kitabun. Qalibna ba'di hada kitabun. Hada kitabun. Kitabun. Al-kitabu ala maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Fahimtana? Fahimna. Baik, segera nanti ya bisa dipahami ya, bisa dipahami. Oke. Sekarang begini, tidak ada yang namanya metode pembelajaran itu yang sempurna. Tidak ada namanya metode pembelajaran bahasa kedua itu yang paling bagus, ya itu tidak ada. Maka yang ada adalah istilahnya metode yang tepat, metode yang sesuai, sehingga
eh, sebagai guru bahasa Arab harus menguasai semua atau banyak metode dan menguasai juga hafal juga kelebihan dan kekurangannya. Itu penting. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, maka ketika kita di suatu kelas kemudian melihat, oh, kalau kelasnya seperti ini, maka thariqah mubasyarah kalau dipakai maka justru tidak bisa, lemah. Dalam kondisi seperti ini lemah. Nah, harus tahu begitu sebagai guru. Nah, nanti ketika di kelas yang lain, oh, ini kalau pakai terjemah ini nggak pas ini. Kalau kondisi kelasnya seperti ini, kalau kondisi anak-anaknya seperti ini, kalau kondisi pelajarannya seperti ini, maka yang cocok adalah thariqah mubasyarah atau metode secara langsung. Nah, begitulah kiranya seorang guru yang harus menyelesaikan. Maka metode langsung ini juga sebenarnya selain memiliki kelebihan, dia juga ada kekurangannya juga, ya. Ada kekurangannya juga. Nah, kita lihat kalau kelebihannya, metode langsung memiliki kelebihan dalam menampilkan bahasa pada situasi hidup dengan cara dialog dan praktis, dalam menggunakan kosakata, struktur dan ungkapan bahasa sasaran, sehingga peserta didik mudah dan cepat dalam menggunakan bahasa asing atau Arab dalam percakapan sehari-hari. Ini kelebihannya. Nah, sebenarnya kekurangannya, metode ini kadang-kadang memberikan kebebasan berbicara pada situasi yang tidak diprogramkan. Biasanya siswa mencampur adukan antara bahasa asing dan bahasa ibu. Nah, ya, contohnya misalkan ada pena, namanya begitu. Dan bisa aja seperti itu, kan dia belum tahu artinya ini, benda ini belum tahu. Ada pena uka di mana? Namanya begitu, ya. Misalkan ini termasuk kelemahannya. Yang kedua, bahasa itu diasingkan dari bahasa kedua, ya. Akibatnya peserta didik kayak mengetahui makna struktur dari konteks saja, sedangkan memahami struktur melalui konteks hanya dapat dilakukan oleh peserta didik saja. Ini juga ada pengaruh ya antara bahasa itu tadi, sehingga lahjanya pun akan lahja ya. Kalau orang Jawa ngomong bahasanya kayak orang Jawa. Oh, yang dari Jakarta juga demikian misalnya. Yang ketiga, banyak tenaga pengajar yang tidak siap untuk melaksanakan penerapan metode langsung di kelas karena akses manfaat bercakap bahasa Arab di negara kita di Indonesia sangat terbatas. Artinya harus ada penciptaan lingkungan yang mendukung. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kalau antum semuanya kebetulan juga mengajar anak-anak yang di pondok, nah itu kan lingkungannya sudah terbentuk. Memang dikhususkan sekarang ada guru bahasa Arab. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau mengajar di kelas pakai metode langsung, begitu keluar dia sudah ngomong pakai bahasa ibu. Ini akan menjadi kendala. Nah, ya, ini harus dipahami sehingga mudah-mudahan dengan memahami kelebihan dan kekurangan serta pengertian daripada metode secara langsung ini dapat menambah bekal buat antum semuanya yang akan mengajar bahasa Arab nanti insya Allah. Ini saja mungkin pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang nanti. Kita akan kenalkan juga metode-metode yang lain selain juga strategi dalam belajar bahasa Arab. Terima kasih dan jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.